Perkenalkan, nama saya Grace Suryoliarta dengan NIM 11S25004. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus dari mata kuliah pemrograman prosedural week 9. Di sini ada studi kasus dengan judul kalkulator modular, yaitu kita lihat pada codingannya ini, yaitu include studio, ini merupakan library. Lalu pada baris ketiga hingga ketujuh merupakan deklarasi awal fungsi prototype, memberitahu compiler bahwa fungsi ini akan digunakan nanti. Parameter float A dan float B yang seperti ini, artinya fungsi menerima dua angka desimal. Selanjutnya pada baris ke-10 dan ke-11 yaitu integer pilihan, float 61, 62 dan hasil. Ini yaitu membuat variabel pilihannya yaitu menu 1 hingga 4. Lalu 61 merupakan angka pertama, 62 angka kedua, hasil merupakan hasil perhitungan. Selanjutnya pada input user pada baris ke-14 hingga baris ke-20, ini merupakan bagian tampil menu berfungsi untuk menampilkan pilihan operasi kalkulator, yaitu tambah, kurang, kali, dan bagi, agar pengguna dapat memilih angka 1-4 sesuai perhitungan yang diinginkan. Pada baris ke-22 kita lihat ada printf, memasukkan angka pertama. Ini yaitu meminta user memasukkan angka pertama. Baru pada scanf, pada baris ke-23, yaitu menerima angka pertama dari user dan menyimpannya ke nomor 1. Pada baris ke-25, yaitu printf masukkan angka kedua. Ini meminta user memasukkan angka kedua. Selanjutnya pada scanf, baris ke-26, yaitu menerima angka kedua dari user dan menyimpannya ke num 2. Selanjutnya yaitu pemanggilan fungsi tanpa logika perhitungan di main. Kita lihat pada baris ke-29 yaitu if pilihan 1. Ini merupakan mengecek apakah user memiliki operasi penjumlahan atau tidak. Pada baris ke-30 yaitu hasil tambah num 1 dan num 2. Ini menghitung penjumlahan dengan memanggil fungsi tambah. Pada baris ke-32 yaitu else if pilihan 2. Ini mengecek apakah user memilih operasi pengurangan. Lalu pada hasil kurang, num 1, num 2, yaitu menghitung pengurangan dengan memanggil fungsi kurang. Else if, pilihan 3, yaitu mengecek apakah user memilih operasi perkalian, lalu hasil kali num 1 dan num 2, yaitu menghitung perkalian dengan memanggil fungsi kali. Else if, pilihan 4, yaitu mengecek apakah user memilih operasi pembagian, lalu pada baris ke-39 yaitu hasil bagi nomor 1 nomor 2, yaitu menghitung pembagian dengan memanggil fungsi bagi. Else di sini pada baris ke-41 yaitu menangani jika user memasukkan pilihan yang tidak valid. Lalu pada baris ke-42 yaitu printf pilihan tidak valid, yaitu menampilkan pesan bahwa pilihan yang dimasukkan salah. Lalu pada printf ini terdapat pada baris ke-46 yaitu menampilkan hasil perhitungan dengan dua angka di belakang koma, lalu return O, yaitu mengakhiri program jika terjadi kesalahan pilihan. Di sini yaitu terdapat fungsi-fungsi pass by value. Pada baris ke-52 yaitu float tambah, float A, float B. Ini artinya fungsi yang menjumlahkan dua angka dan mengembalikan hasilnya. Pada float kurang, ini float A dan float B yaitu fungsi yang mengurangi dua angka dan mengembalikan hasilnya. Lalu float kali di sini yaitu fungsi yang menggalikan dua angka dan mengembalikan hasilnya. Float bagi yaitu fungsi yang membagi dua angka dan dengan pengecekan agar tidak dibagi dengan 0. Lalu di sini terdapat if yaitu pada baris ke-65 yaitu mengecek apakah angka pembagi adalah 0. Lalu pada printf baris ke-66 yaitu menampilkan pesan error jika terjadi pembagian dengan 0. Pada return O di sini ya ialah di fungsi bagi, yaitu mengembalikan nilai 0 jika pembagian tidak valid. Pada baris ke-69 yaitu return A per B. Ini merupakan mengembalikan hasil pembagian jika angka tidak valid. Kita lihat jika dia di-run-kan.
Kita masukkan angka 2, enter. Masukkan angka pertama, yaitu kita buat di angka 10. Kita enter, lalu masukkan angka kedua, yaitu contohnya ialah 5. Maka hasilnya ialah 5. Selanjutnya yaitu pada studi kasus kedua, yaitu kalkulasi lingkaran. Di sini pada baris ketiga yaitu fungsi prototype, yaitu prototype fungsi, yaitu pemberitahuan ke komputer bahwa akan ada fungsi bernama hitung lingkaran yang menerima menerima satu angka jari-jari atau float jari-jari, itu ini sendiri, float jari-jari, menerima alamat variabel luas dan keliling, yaitu float dikali luas dikali, yaitu koma float dikali keliling, lalu tidak mengembalikan nilai void ini sendiri, void, karena hasil disimpan lewat pointer. Pada baris ke-7 yaitu float R, luas dan keliling, merupakan pembuatan variabel. R sendiri yaitu untuk menyimpan jari-jari lingkaran, luas untuk menyimpan hasil luas, keliling untuk menyimpan hasil keliling. Selanjutnya pada baris ke-9 yaitu input jari-jari. Pada baris ke-10 printf masukkan jari-jari lingkaran. Ini menampilkan tulisan di layar agar user tahu harus memasukkan nilai jari-jarinya apa. Lalu pada baris ke-11 yaitu scanf, ini mengambil angka jari-jari yang dimasukkan user dan menyimpannya ke variabel R. Pada baris ke-14, 13 dan ke-14 yaitu memanggil fungsi pass by reference. Pada baris ke-14 yaitu hitung lingkaran. Baris kode ini memanggil fungsi hitung lingkaran dengan mengirim nilai jari-jari serta alamat variabel luas dan keliling agar fungsi dapat langsung mengisi hasil perhitungan kedua variabel tersebut. Pada baris ke-16 yaitu output hasil, yaitu printf luas lingkaran. Bagian kode ini menampilkan perhitungan luas dan keliling ke layar dengan 2 angka di belakang koma, lalu mengakhiri program dengan mengembalikan nilai 0. Mengembalikan nilai 0 sebagai tanda program berjalan dengan sukses. Pada baris ke-23 itu void. Baris ke-23 menghitung lingkaran. Void hitung lingkaran di sini pada baris ke-24 yaitu mendefinisikan fungsi pertama hitung lingkaran, mendefinisikan ini yang menerima jari-jari sebagai nilai biasa dan 2 variabel pointer untuk menyimpan hasil luas dan keliling. Float P sendiri di sini pada baris ke-25 yaitu sebagai konstanta, deklarasikan variabel P dengan nilai 3,14 sebagai konstanta untuk perhitungan lingkaran. Pada baris ke-27 yaitu ini merupakan rumus menghitung luas lingkaran lalu menyimpan hasilnya ke alamat variabel luas yang dikirim dari fungsi utama. Pada baris ke-28 yaitu menghitung keliling lingkaran lalu menyimpan hasilnya ke alamat variabel keliling. Di sini ada kurung kurawal yaitu menandakan akhir dari fungsi hitung lingkaran. Di sini kita akan mencoba untuk merun kode ini. Masukkan jari-jari lingkaran, yaitu kita masukkan angka 7 sendiri, yaitu jika kita masukkan jari-jari lingkarannya 7, maka di sini akan diberikan luas lingkarannya yaitu 153,86 dan keliling lingkarannya 43,96. Selanjutnya saya akan menjelaskan tugas ketiga dari praktikum mandiri ini. Tugas ketiga yaitu statistik array, kombinasi array, dan pointer. Kita lihat pada baris ke-3 yaitu fungsi untuk mencari statistik. Lalu pada baris ke-4 yaitu void cari statistik. Ini merupakan mendefinisikan fungsi untuk mencari nilai minimum, maksimum, dan rata-rata dari array tanpa mengubah isi array asli. Di sini terdapat integer i, yaitu mendeklarasikan variabel i sebagai penghitung dalam perulangan.
di sini sendiri itu integer jumlah 0. Ini membuat variabel jumlah untuk menampung total semua nilai dalam array. Lalu di sini terdapat minimal array yaitu 0. Ini mengatur nilai minimum awal sama dengan elemen pertama array, dan pada maksimal array-nya yaitu mengatur nilai maksimum awal sama dengan elemen pertama array. Selanjutnya pada baris ke-11 yaitu for i sama dengan 0, i lebih kecil ukurannya itu memulai perulangan untuk mengecek semua elemen array satu persatu. Lalu pada if array i pada baris ke-21 koma pada if array ke-21 yaitu mengecek apakah nilai saat ini lebih besar dan nilai maksimum yang sudah ada. Lalu pada ini minnya yaitu memperbarui nilai minimum jika ditemukan angka yang lebih kecil. Di sini terdapat kurung perawal yaitu menutup kondisi mengecekkan nilai minimum. Lalu di sini ada if array ini yaitu mengecek apakah nilai saat ini lebih besar dari nilai maksimum yang sudah ada atau tidak. Lalu pada baris ke-16 yaitu maksimum array i. Ini memperbarui nilai maksimum jika ditemukan angka yang lebih besar, lalu ditutup lagi dengan kurung perawal, yaitu menutup kondisi pengecekan nilai maksimum. Di sini terdapat jumlah array-nya. Ini menambahkan nilai elemen saat ini ke total jumlah semua angka. Lalu kita lihat di sini dia ditutup lagi, yaitu fungsi ditutup di sini yaitu menutup perulangan untuk semua elemen array. Selanjutnya pada baris ke-21 yaitu rata-rata jumlah perukuran. Ini menghitung rata-rata dengan membagi total jumlah dengan banyaknya data lalu menyimpannya ke variabel rata-rata. Kita lihat di sini ditutup lagi, yaitu ini menandakan akhir dari fungsi mencari statistiknya. Di sini pada baris ke-24 yaitu integer main yang menandakan awal dari program utama yang tempat semua eksekusi dimulai. Pada baris ke-25-nya yaitu integer array, di sini terdapat angka 5 yaitu membuat array yang dapat menyimpan 5 bilangan bulat. Lalu integer minimum dan maksimum. Ini yaitu mendeklarasikan variabel untuk menyimpan nilai maksimum dan minimum dari array itu sendiri. Lalu pada baris ke-21 yaitu float rata-rata. Float rata-rata yaitu mendeklarasikan variabel bertipe desimal untuk menyimpan hasil rata-rata pada print. Lalu pada ke-29 yaitu input 5 angka pada printf sendiri. Di sini printf masukkan 5 angka integer, menampilkan pesan ke layar agar pengguna memasukkan 5 angka. Lalu pada baris ke-31 yaitu for integer i 90, i lebih kecil 5. Ini memulai perulangan sebanyak 5 kali untuk mengisi array. Lalu printf di sini yaitu menampilkan urutan angka yang sering dimasukkan oleh pengguna. Lalu scanf di sini yaitu membaca input dari pengguna dan menyimpannya ke elemen array ke ini. Di sini terdapat i, maka akan disimpan ke i. Lalu kita lihat pada baris ke-36 yaitu panggil fungsi. Panggil fungsi, kalimat ini adalah komentar yang menjelaskan bahwa baris berikutnya digunakan untuk memanggil fungsi. Lalu kita disuruh mencari statistik array 5 dan minimum dan maksimum lalu rata-rata. Baris ini memanggil fungsi cari statistik dengan mengirimkan array jumlah datanya 5 serta alamat variabel minimum dan maksimum dan rata-rata agar fungsi dapat mengisi nilainya. Lalu pada output hasilnya yaitu baris 40 printf hasil statistik. Baris ini menampilkan teks hasil statistik di layar dan per n garis miring n digunakan untuk membuat garis baru. Lalu pada baris 41 yaitu nilai maksimum. Nilai minimum. 42 nilai maksimum. Pada minimumnya yaitu menampilkan nilai minimum yang simpan dalam variabel minimum, lalu maksimum menampilkan nilai maksimum yang simpan dalam variabel max, yaitu maksimum.
pada 43 yaitu printf rata-rata. Baris ini menampilkan nilai rata-rata dari data dengan dua angka di belakang koma. Lalu kita lihat return 0, yaitu menandakan bahwa program selesai dijalankan dengan sukses. Lalu terdapat kurung awal penutup, yaitu menunjukkan akhir dari fungsi main atau blok program. Kita akan coba untuk merun kode ini. Akan memperbaiki kode yang salah, akhirnya yang ada tergeser. Tadi ada yang tergeser. Kita akan masukkan angka pertamanya, yaitu 0. Lalu diminta untuk masukkan angka kedua, yaitu 1. Angka ketiganya 2. Angka keempatnya 3. Dan angka kelimanya yaitu 4. Maka hasil statistiknya itu nilai minimum 0 dan nilai maksimumnya 4. Lalu rata-ratanya adalah 2. Sekian yang dapat saya sampaikan dari studi kasus praktikum pemrograman prosedural week ke-9. Terima kasih.